Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video TP Belajar. Pada video kali ini kita akan merangkum tentang materi pedagogi kritis yang meliputi apa itu pedagogi kritis, mengapa pedagogi kritis penting bagi pendidikan, berbagai macam konsep-konsep pedagogi kritis, serta implikasi dari teori-teori tersebut dalam kehidupan nyata. Mari kita simak video selengkapnya. Mengapa pedagogi kritis penting dalam pendidikan? Pedagogi kritis penting adanya dalam pendidikan karena dunia kita penuh dengan ketidakadilan dari kesenjangan sosial hingga diskriminasi. Sehingga dengan adanya pendekatan pedagogi kritis, peserta didik diajak untuk menyadari ketidakadilan ini sehingga mereka bisa menjadi agen perubahan. Misalnya, daripada hanya mempelajari fakta sejarah, peserta didik diajak untuk mengetahui bagaimana keadilan di masa lalu masih berdampak pada masyarakat kini, atau dalam pelajaran sains misalnya, peserta didik diajak untuk berdiskusi tentang dampak sosial dan lingkungan dari teknologi yang sedang berkembang. Dengan pendekatan ini, pendidikan menjadi lebih relevan, memberdayakan, dan berbakti. Nah, bukan hanya soal memahami dunia, tetapi juga tentang bagaimana kita memperbaikinya. Pada video kali ini, kita akan membahas beberapa teori kritis, diantaranya yaitu teori kritis Karl Marx, Max Frankfurt, teori kritis 2 atau analisis budaya dan kekuasaan, feminisme dan pendidikan sensitif gender, kesadaran kritis dan pendidikan, analisis pemikiran Ivan Illich atau Deschooling Society, pedagogi kritis Henry A. Giroux, pendidikan alternatif dan kaum marginal, serta pendidikan demokratis dan pendidikan multikultural. Yang pertama yaitu Karl Marx. Siapa itu Karl Marx? Karl Marx atau Karl Heinrich Marx adalah seorang filsuf, ekonom, dan revolusioner Jerman yang mana karya-karyanya seperti Das Kapital dan Manifesto Komunis yang menganalisis kapitalisme dan dampaknya terhadap masyarakat. Marx mengembangkan dua konsep utama yaitu aliansi dan materialisme dialektika. Alienasi atau konsep alienasi merupakan kondisi di mana pekerja itu merasa terasing dari hasil kerjanya, proses kerja itu sendiri, serta diri dan potensi mereka, juga sesama manusia dalam sistem kapitalisme. Pekerja kehilangan kendali atas apa yang mereka hasilkan karena segalanya dikendalikan oleh pemilik modal. Akibatnya, pekerjaan yang seharusnya menjadi sarana pengembangan diri malah menjadi beban bagi dirinya sendiri. Materialisme dialektika yaitu metode analisis untuk memahami konflik dalam masyarakat. Jadi menurut Marx, perubahan sosial terjadi melalui pertentangan antara kelas kapitalis atau si pemilik modal dan proletar atau kelas pekerja. Dengan memahami konflik ini, Marx percaya bahwasannya masyarakat dapat dibebaskan dari eksploitasi dan keterasingan. Marx juga mengkritik sistem kapitalisme. Kapitalisme membuat manusia bekerja bukan untuk kebahagiaan atau aktualisasi diri, melainkan untuk keuntungan kapitalis semata. Sistem ini menciptakan ketimpangan sosial yang hanya dapat diselesaikan melalui perjuangan kelas. Relevansi ini membuat pemikiran Marx tetap relevan di era modern. Banyak dari kita yang merasa terasing karena pekerjaan, teknologi, atau sistem ekonomi yang tidak manusiawi. Namun, ide Marx tentang dialog dan perjuangan dapat menjadi inspirasi untuk menciptakan perubahan bagi kehidupan kita. Teori kritis yang kedua yaitu teori kritis Max Frankfurt. Apa itu Max Frankfurt? Jadi, Max Frankfurt itu merupakan sekelompok filsuf yang mengembangkan teori kritis. Didirikan pada tahun 1923 di Jerman, Max Frankfurt mengkritisi kapitalisme, ideologi, dan budaya modern. Pemikir utama seperti Max Horkheimer, Theodor Adorno, dan Herbert Marcuse berfokus pada bagaimana teknologi dan ideologi memperkuat dominasi sosial. Mazhab ini terbagi menjadi 3 generasi. Generasi pertama yaitu Horkheimer dan Adorno, yang mana mengkritik rasionalitas instrumental yang menyebabkan alienasi manusia. Yang kedua yaitu Jürgen Habermas yang memperkenalkan communicative action yang menekankan pentingnya dialog untuk membangun masyarakat demokratis. Sedangkan yang ketiga yaitu Axel Honneth berfokus pada pengakuan sosial sebagai dasar keadilan dan identitas. Teori kritis yang ketiga yaitu teori kritis 2 atau analisis budaya dan kekuasaan. Teori kritis 2 muncul pada tahun 1960 hingga 1970 sebagai tanggapan terhadap perubahan sosial politik pasca Perang Dunia Kedua. Berbeda dari generasi sebelumnya yang cenderung pesimis, teori ini menawarkan pendekatan yang lebih optimis. Tokoh utamanya yaitu Jürgen Habermas yang memperkenalkan konsep tindakan komunikatif untuk mencapai konsensus melalui dialog rasional. Salah satu contoh nyata dari kajian budaya adalah budaya jual beli online. Marketplace dengan fitur seperti diskon dan gratis ongkir menciptakan hegemoni yang membuat konsumen semakin konsumtif. Penawaran ini tampak menguntungkan, tetapi sebenarnya memperkuat ketimpangan ekonomi, di mana yang kaya menjadi semakin kaya dan yang miskin terjebak dalam konsumerisme. Selanjutnya yaitu feminisme dan pendidikan sensitif gender. Apa itu feminisme? Feminisme merupakan gerakan sosial yang bertujuan untuk menghapus diskriminasi dan menciptakan kesetaraan gender di berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, dan sosial. Gerakan ini berakar dari abad ke-18 dan terus berkembang dalam berbagai gelombang hingga saat ini. Dari feminisme liberal yang menekankan hak individu, hingga feminisme global yang mendorong kolaborasi lintas negara.
Semua itu memiliki tujuan yang sama, yaitu kesetaraan dan keadilan gender. Dalam dunia pendidikan sendiri, diterapkan pendidikan sensitif gender. Jadi pendidikan sensitif gender itu merupakan pendekatan transformatif yang menciptakan lingkungan belajar tanpa bias gender. Jadi berarti setiap peserta didik tanpa memandang gender, baik perempuan atau laki-laki, memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Namun, stereotip seperti anak laki-laki lebih unggul di sains atau anak perempuan cocok di seni masih sering ditemukan. Pendidikan gender ini mencakup kesejahteraan dan kesetaraan akses bagi laki-laki dan perempuan, proses pembelajaran yang bebas dari stereotip, dampak pembelajaran yang setara, kesempatan hasil eksternal yang adil seperti dalam karir dan upah. Selanjutnya yaitu kesadaran kritis dan pendidikan. Apakah teman-teman tahu apa itu kesadaran kritis? Kesadaran kritis merupakan kemampuan untuk memahami dan menganalisis suatu realitas sosial secara mendalam serta berusaha untuk mengubahnya. Menurut Paulo Freire, kesadaran kritis adalah langkah penting untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Freire membagi kesadaran manusia menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu kesadaran magis, di mana dia tidak menyadari keterbatasan diri dan menyalahkan faktor eksternal atas suatu masalah. Yang kedua yaitu kesadaran naif yang menyadari masalah tetapi tidak berusaha mengubah sistem. Dan yang ketiga yaitu kesadaran kritis yang mampu memahami dan mengubah situasi secara adil dan aktif. Di sini Freire memandang bahwasannya pendidikan merupakan suatu proses pembebasan manusia. Ia mengkritik bahwa model pendidikan tradisional yang disebutnya sebagai banking concept, yang mana guru hanya menabung pengetahuan kepada peserta didik secara pasif, namun Freire mendorong bahwasannya pendidikan itu bersifat dialogis, yang mana mengajak siswa dan guru belajar bersama, berbasis kepada pengalaman hidup pada siswa tersebut, serta membantu siswa menjadi subjek yang aktif, bukan objek yang pasif. Dalam praktik pendidikan kritis, kesadaran kritis bisa diterapkan melalui beberapa cara. Di antaranya yaitu menerapkan pendidikan berdasarkan studi kasus kepada peserta didik, kemudian menggunakan media pembelajaran yang kreatif dan menarik sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik dan membantu mereka memahami materi secara lebih mendalam. Teori selanjutnya yaitu analisis pemikiran Ivan Illich atau yang biasa disebut dengan Deschooling Society. Siapa itu Ivan Illich? Ivan Illich adalah seorang pemikir progresif yang mana terkenal dengan kritiknya terhadap institusi modern, termasuk pendidikan formal. Dalam bukunya yaitu Deschooling Society, Illich mengucapkan bahwa sekolah tidak hanya gagal membebaskan manusia, tetapi malah memperkuat hierarki sosial dan ketergantungan. Illich mengusulkan learning webs, yaitu jaringan pembelajaran mandiri yang memungkinkan individu belajar sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Lantas, apa itu Deschooling Society? Deschooling Society itu merupakan gagasan untuk menghapus dominasi sekolah formal sebagai satu-satunya jalur pembelajaran. Pada konsep ini menekankan bahwasannya sekolah formal sering menghambat kreativitas dan pembelajaran sejati, pendidikan harus lebih desentralisasi dan berbasis kepada pengalaman langsung, jaringan pembelajaran memberikan kebebasan individu untuk mengeksplorasi pengetahuan tanpa batasan kurikulum yang kaku. Kemudian, dalam penerapannya, Deschooling Society mendorong kemandirian belajar untuk membuka peluang belajar di luar kelas formal, jaringan pembelajaran, yaitu menciptakan kesempatan belajar yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Kemudian, pendidikan holistik yang fokus pada pengembangan karakter sosial dan akademik secara seimbang. Selanjutnya, itu konteks sosial yang mengintegrasikan pendidikan dengan komunitas untuk pembelajaran yang lebih kolaboratif. Jadi, pada kesimpulannya, konsep Deschooling Society ini mengajak kita untuk melihat pendidikan dari sudut pandang baru, yang mana pembelajaran tidak terbatas oleh dinding sekolah dengan pendekatan yang lebih otonom dan inklusif. Jadi, kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merdeka dalam proses pendidikan ini. Selanjutnya yaitu pedagogi kritis Henry A. Giroux. Pendidikan modern memainkan peran penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan demokratis. Henry A. Giroux di sini sebagai salah satu tokoh utama pedagogi kritis menyoroti pentingnya pendidikan sebagai alat pembebasan dan transformasi sosial. Pada konsep ini berfokus pada kesadaran kritis serta perlawanan terhadap struktur yang menciptakan ketidakadilan. Konsep utama pemikiran Giroux yaitu memandang pendidikan sebagai alat untuk mengkritisi ideologi dominan dan menciptakan kesadaran sosial. Ia juga mengkritik pengaruh neoliberalisme yang mengubah pendidikan menjadi alat ekonomi, menjadikannya kurang fokus pada keadilan sosial. Selanjutnya, Giroux juga berpendapat bahwa pendidikan harus memberdayakan peserta didik untuk memahami dan melawan ketidakadilan sosial. Jadi pada intinya, pedagogi kritis Giroux ini menawarkan pendekatan pendidikan yang menekankan kesadaran kritis, pemberdayaan, dan perlawanan terhadap struktur yang tidak adil. Sehingga melalui pendekatan ini, pendidikan dapat menjadi alat emansipasi untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, demokratis, serta inklusif. Selanjutnya yaitu pendidikan alternatif dan kaum marginal. Apa itu pendidikan alternatif? Jadi pendidikan alternatif merupakan pendekatan pendidikan non-formal yang menawarkan fleksibilitas dalam kurikulum, metode belajar, serta waktu pelaksanaan.
Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan kelompok yang tidak terlayani dengan baik oleh pendidikan formal, seperti masyarakat adat, anak dari keluarga kurang mampu, dan anak berkebutuhan khusus. Pendidikan alternatif sangat penting bagi adanya kaum marginal, karena memberikan solusi bagi mereka yang tidak memiliki akses ke pendidikan formal karena hambatan, baik ekonomi, geografis, maupun sosial, dapat mengembangkan potensi mereka yang tidak hanya berfokus pada akademis, tetapi juga membangun keterampilan hidup dan karakter. Dan melalui program ini, kaum marginal dapat memperoleh sertifikasi setara dengan pendidikan formal. Pendidikan alternatif memiliki beberapa manfaat, diantaranya meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, mendukung pengembangan minat dan bakat siswa, mendorong pembelajaran seumur hidup, membangun empati dan kesadaran sosial untuk perubahan masyarakat, serta masih banyak lagi manfaat yang kita dapatkan dari adanya pendidikan alternatif. Pada kesimpulannya, pendidikan alternatif bukan hanya sekedar pelengkap pada pendidikan sistem formal, namun juga menjadi solusi strategis untuk menciptakan kesejahteraan pendidikan. Dengan mendukung model ini, kita dapat menjembatani kesenjangan sosial dan ekonomi, sekaligus membuka jalan bagi masyarakat yang lebih inklusif. Yang terakhir yaitu pendidikan demokratis dan pendidikan multikultural. Pendidikan demokratis dan pendidikan multikultural adalah pendekatan penting dalam menciptakan generasi yang mampu berpartisipasi dalam masyarakat pluralis dan inklusif. Pendidikan demokratis di sini berfokus pada kebebasan berpikir, keterlibatan aktif peserta didik, dan kesadaran kritis. Sementara pendidikan multikultural menekankan penghargaan terhadap keberagaman budaya, etnis, dan nilai-nilai sosial. Pendidikan demokratis mencakup 3 konsep. Yang pertama yaitu pendidikan demokrasi yang mengajarkan nilai-nilai demokrasi, seperti kebebasan politik dan penghargaan terhadap hak individu. Yang kedua yaitu pendidikan demokratis yang mengajarkan sistem pendidikan yang menanamkan prinsip-prinsip demokrasi melalui pengalaman langsung. Dan yang ketiga yaitu pendidikan demokratis kritis yang mengembangkan kesadaran kritis untuk menganalisis struktur kekuasaan dan ketidakadilan sosial. Adapun tujuan utama dari pendidikan demokratis kritis yaitu mengasah pemikiran kritis, menumbuhkan kesadaran sosial dan politik, mendorong partisipasi aktif dalam demokrasi, memberdayakan individu untuk kontribusi dalam masyarakat. Pendidikan multikultural menurut James A. Banks meliputi beberapa poin. Yang pertama yaitu integrasi konten, yaitu memasukkan elemen budaya dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu konstruksi pengetahuan, yaitu membantu siswa atau peserta didik memahami perspektif budaya yang berbeda. Yang ketiga yaitu kesejahteraan pedagogi atau menyesuaikan metode pembelajaran agar inklusif. Yang keempat yaitu pengurangan prasangka yang mengatasi stereotip dan diskriminasi. Dan yang terakhir yaitu penguatan kultur dan struktur sekolah yang menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Kesimpulannya, pendidikan demokratis dan multikultural saling melengkapi dalam menciptakan generasi yang kritis, toleran, dan inklusif. Dengan mengintegrasikan kedua pendekatan ini dalam pendidikan, sistem pendidikan dapat mendorong kesetaraan, memberdayakan peserta didik, dan membangun masyarakat yang lebih harmonis. Baik teman-teman, demikianlah pembahasan kita mengenai rangkuman materi mata kuliah pedagogi kritis kali ini. Kali ini kita telah mengeksplorasi bagaimana pendekatan pedagogi kritis tidak hanya membantu memahami proses pembelajaran, namun juga mendorong kita untuk lebih kritis terhadap konteks sosial dan budaya di sekitar kita. Jadi perlu diingat bahwasannya pedagogi kritis ini mengajarkan kita untuk tidak hanya menjadi penerima ilmu, tetapi juga menjadi agen perubahan yang aktif dalam masyarakat. Melalui kesadaran kritis, kita dapat membuka jalan bagi pendidikan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan transformatif. Terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan, tetap semangat belajar, dan sampai jumpa di video berikutnya.